Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di saluran kesayangan Anda, Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Maka notifikasi-notifikasi selanjutnya akan ditayangkan. Renungan hari ini saya akan bawa di dalam Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Bunyi firman Tuhan, "Kenangkanlah seluruh peralatan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Renungan pada hari ini saya akan beri judul 7 cara setan menyerang gereja. Tetaplah berwaspada di akhir zaman ini dan jagalah hati supaya senantiasa teguh dalam firman Tuhan. Kita tahu gereja kudus adalah milik Tuhan, dan Yesus sudah berjanji di dalam Matius 16 ayat 18, pintu gerbang maut tidak akan menguasainya. Walaupun gereja tak akan runtuh, musuh rohani kita senantiasa berusaha menyerang, mengganggu, dan melemahkan iman setiap anak-anak Tuhan di dalamnya. Berikut ini ada 7 cara yang dimana iblis berusaha menyerang dan melemahkan gereja. Yang pertama, pengajaran sesat dan menyesatkan. Kita tahu di zaman sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang sudah kelihatan sekali. Misalkan contoh, kita sudah tahu yang namanya Saksi Yehova, Golden Child, Mormon. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang dimana firman Tuhan diputarbalikan dan diubah kebenaran, mencampurkan ajaran sesat itu di dalam firman Tuhan. Bila umat Tuhan atau anak-anak Tuhan tidak lagi berpegang teguh pada ajaran dari gereja kita masing-masing atau tradisi kudus, disitulah kekeliruan dan kesesatan bermula. Ingat, kebenaran itu satu, dan gereja kita ada kebenaran yang asal dari Yesus sendiri. Jangan mudah terpercaya dengan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran yang gereja ajarkan. Yang kedua, menimbulkan perpecahan atau pertikaian. Biasanya timbul bermula dari hal kecil, apabila orang beriman mulai saling menyalahkan dan hilang kasih. Biasanya terjadi di dalam pengerja-pengerja Tuhan di dalam gereja-gereja lokal kita. Mereka saling iri hati, mereka saling menonjolkan diri atau menyombongkan diri di dalam hal-hal pelayanan. Banyak sekali kita lihat di dalam anak-anak Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan mereka itu saling sikut menyikut, saling menyalahkan teman sesamanya, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan atau pertikaian-pertikaian, dan terakhir akar kepahitan akan timbul di dalam gereja lokal kita. Menimbulkan perpecahan dan pengaduan, itulah iblis yang suka. Ingat, kasih itu tanda kita anak Tuhan. Kita harus mengasihi rekan kita atau anak-anak Tuhan yang lainnya atau sesama pengerja di dalam gereja kita. Walaupun berbeda pendapat, tetapi jaga hati. Maafkan dan kasihilah kepada sesama kita, maka iblis akan menjauh dari itu. Yang ketiga, membuat kita mulai mentoleransi dosa. Mentoleransi dosa itu membuat kita itu sangat paling disukai sama iblis. Misalkan contoh dosa yang paling kecil, yaitu dosa tentang berbohong, dosa untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dosa-dosa yang besar atau kecil, Tuhan minta kita hidup kudus. Kalau kita jatuh bangun semula dengan bertobat, jangan biarkan dosa kita menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Yang keempat, iblis mulai menyerang dengan kita, yaitu yang dimana kita kurang berdoa. Doa adalah senjata paling kuat kita. Bila kita malas berdoa, jarang berdoa, atau berdoa sekedar cakap mulut tanpa hati, kita jadi tak ada pelindungan. Kita menjadi jatuh di dalam godaan. Bila doa jadi sekedar adat kosong, kita buka pintu lolos untuk musuh masuk di dalam kehidupan kita. Ingat, doa bukan sekedar baca ayat, bukan
Atau kita doa itu hanya sebagai rutinitas bila mana kita mempunyai sesuatu hal-hal yang kita inginkan. Yang keempat, yang kelima, merebut dan mengganggu firman Tuhan. Musuh berjuang keras bila Injil mulai disebarkan, dia coba menghalangi, mengkelirukan atau merusakkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Dia tak kenal dengan orang kenal yang Tuhan. Dia tak kenal dengan orang berubah hati. Iblis tak kenal dengan orang-orang berbakat. Sebab iblis akan bangkit halangi, yang dimana dia akan berusaha menghalangi apabila kita menyebarkan firman Tuhan dan mengganggu firman Tuhan tersebut. Ingat, firman Tuhan itu hidup dalam kuasa. Bila kita baca dan hayati firman-Nya, Dia sendiri bercakap terus di dalam hati kita dan beri kekuatan dan terangi jalan hidup kita. Yang keenam, terjadinya perubahan hati yang nyata. Tidak ada perubahan hati yang nyata. Hadir ibadah, tetapi kehidupannya seperti orang dunia. Ingat, menjadi anak Tuhan bukan sekedar datang ke gereja, tapi ubah hati kita dan kita mulai berubah. Tadinya kita hidupnya tidak teratur, kita menjadi teratur. Yang tadinya hidupnya kita pemarah, menjadi penyayang. Kita harus penuh lemah lembut, pemaaf, dan baik pada semua orang. Walaupun kita datang ke gereja dalam keadaan hancur, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Yang ketujuh, menipu kita bahwa hidup beriman itu senantiasa senang. Setan buat kita percaya kalau anak Tuhan mesti kaya, senang, tidak ada masalah. Padahal Tuhan tak janji hidup tanpa ujian. Ini perangkap paling besar bila datang sakit, susah, atau ujian, kita kecewa, marah sama Tuhan, dan tinggalkan Dia, sebab kita rasa Tuhan tidak baik pada kita. Ingat, Tuhan tak janji hidup tanpa masalah, tetapi Dia janji Dia akan senantiasa ada bersama-sama kita dalam setiap masalah. Sakit, susah, atau menghalangi suatu masalah, semua itu ada sebab dan tujuannya. Tuhan bila kita lemah, disitulah kita paling kuat secara rohani, sebab Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan kita. Walaupun serangan musuh banyak, jangan takut, jangan risau, sebab kita ada janji Tuhan yang kekal. Gerejanya tak akan runtuh, Dia akan bersama kita sampai akhir zaman. Cara kita melawan iblis itu pasti senang. Cara kita melawan semua ini, yang pertama, berpegang teguh pada ajaran gereja. Yang kedua, menjaga kasih sayang sesama kita. Yang ketiga, menjauhi dosa dan cinta kesucian. Yang keempat, jangan berhenti berdoa walaupun pendek, walaupun dalam hati saja. Yang kelima, hidup firman Tuhan dalam hidup. Yang keenam, ubah hati kita menjadi lebih baik setiap hari. Yang ketujuh, percaya dan berserah sepenuhnya pada Tuhan. Maka disinilah iblis pun tidak akan mengganggu kita. Iblis tetap berusaha terus-menerus akan menghalangi kita dengan cara-cara dia. Inilah yang saya bagikan pada hari ini, 7 cara iblis menyerang gereja dan menyerang akal pikiran kita yang ada dalam anak-anak Tuhan ini. Tuhan berkati. Amin.